Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna ilman ladunni wal mashrabas safil hani warzuqna imanan shadiqan wa yaqinan kamilan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah alaina fathan qariba bijahi khairil bariyah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Faslun asbabut tayammumi salah satu. Sampai sana ya. So di fasal menerangkan tentang tayamum ya. Faslun asbabut tayammumi salah satu. Adapun ya sebab-sebab orang diperbolehkan tayamum itu ada tiga ya. Ya. Jadi tayamum secara bahasa itu namanya qasad ya. Al-qasdu ya, bermaksud ya. Itu namanya tayamum. Wa syar'an isalut turab ilal wajhi wal yadain bi syara'ita makhsusah ya. Sedangkan dalam syariat yang namanya tayamum ya, itu menyampaikan debu ya kepada wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat yang khusus. Itu makna tayamum secara syariat ya. Artinya ada perbuatan orang yang bertayamum. Makanya kalau ada debu, umpama ada orang berdiri pinggir jalan, seperti tadi anginnya kuat ya. Kemudian ada debu, itu kan debu sampai ke wajah dan tangan. Apakah itu dikatakan tayamum? Tidak. Ya, tidak. Sebab karena ada perbuatan orangnya tadi, ya. Jadi bukan debunya sampai sendiri, tapi kita yang ngambil debu kemudian menyampaikan debu tadi ke wajah dan tangan. Karena seperti itu, ya. Nah. Tuh. Wal aslu fi qabla al-ijma' ya qaulu ta'ala. Di antara pengambilan dalil asal daripada tayamum di Al-Qur'an, fatayammamu sha'idan thayyiban. Ya. Ai turaban tahiran. Ya, wal muradu bit tahir at-tahur. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, fatayammamu sha'idan thayyiban ini memang karena memakai turab. Ya, turab itu ya debu yang suci mensucikan. Ya. Beda dengan Imam Abu Hanifah kalau saya tidak keliru ya.
Itu ketika beliau mengartikan fatayammamu sha'idan thayyiban, jadi boleh tayamum dengan apapun yang ada di atas bumi. Ya. Nah, makanya asalkan dia itu umpama pakai debu tembok ya, debu apalagi yang ada di pakaian kita ya. Cuman dalam mazhab Syafi'i tidak pakai itu ya. Ada syarat debunya juga kuna syarat. Jadi tidak sembarang debu itu bisa dipakai untuk tayamum. Karena kita mengartikan fatayammamu sha'idan thayyiban di situ adalah apa? Sesuatu yang debu tapi suci mensucikan. Ya. Ya debu khusus nanti itu. Ya. Dan juga riwayat hadis Imam Muslim, ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahura. Ya, jadi dijadikan bagi kita ini ya bumi itu sebagai masjidan, artinya tempat sujud gitu. Dan turbatuha tahuron, dan ya debu-debunya itu suci mensucikan. Ya, berbeda dengan orang-orang ibadah terdahulu ya, atau orang-orang yang bukan Islam ya. Kalau Islam itu ibadahnya bisa dimanapun. Masjid itu apa? Itu kan isim makan ya. Isim makan dari apa? Sajadah judu ya. Itu kan nanti isim makannya masjidun ya. Tempat sujud. Jadi apapun asal dia itu suci itu bisa jadikan tempat sujud. Nanti seperti itu ya. Asbabu tayamumi salah satun. Adapun sebab tayamum itu ada 3. Mana sebab di sini adalah sesuatu yang memperbolehkan untuk orang tadi melakukan tayamum. Yang pertama faqdul ma, ya, kehilangan air. Ya, faqdul ma'i hissan, ya. Artinya dia tidak mendapati air. Walaupun nanti ketika orang itu tidak mendapati air, itu tidak serta-merta langsung tayamum, ya. Tidak langsung tayamum, tapi memang kena ada kewajiban nanti untuk apa? Untuk mencari air nanti itu. Ya, makanya nanti jaraknya itu ada namanya haddul ghaus, ya. Haddul ghaus itu kira-kira 150 meter. Ya, sekiranya kita itu tawahum. Apa tawahum itu? 30% menduga, tapi kemungkinan benarnya itu 30% itu namanya tawahum. Ya. Nah, maka kalau umpama Anda yang akan tayamum kemudian faqdul ma tidak dapat air, nah itu jangan langsung tayamum, nanti wajib untuk dia itu ya ada beberapa hal yang harus dia lakukan, di antaranya apa? Mencari air. Nah, nanti ada pembagian masalah jaraknya. Ada haddul ghaus. Haddul ghaus itu ya kira-kira 150 meter. Ya, yang mana wajib untuk kita menuntut mencari air tapi dengan tawahum. Jadi kalau jarak air itu 150 meter ada di situ dan Anda itu belum yakin ini, hanya tawahum saja. Tawahum itu 30% saja kebenarannya. Nah, itu sudah wajib mencari air, ya. Nah, yang kedua ada lagi jarak namanya haddul qurb, ya. Itu kurang lebih sitatu alfi khutwah, ya. Ya, 6.000 langkah. Dulu ngitungnya seperti itu. Nah, ini kalau posisi kemungkinan airnya itu 6.000 langkah, maka baru wajib mencari air kalau yakin. Ya. Kira-kira kalau 6.000 langkah dari sini ada air, lah itu baru Anda akan wajib, tidak cukup tawahum, tidak cukup zon, ya. Saya ulangi, ada istilah namanya tawahum. Apa tawahum? Tawahum itu 30% betul, ya, 70% Nah, artinya tawahum itu sama-sama menduga. Ya, secara bahasa artinya Nah, tapi tawahum itu 30% benar, 70% keliru. Ada lagi namanya zon. Ya, zon itu apa? Kebalikan tawahum. Zon itu ya 70% betul, ada 30% keliru. Artinya juga menduga. Ya, ada lagi namanya yakin. Apa yakin? Yakin itu ya 100%. Betul. Lah,
Kalau jaraknya haddul ghaus, saya ulangi, kalau jaraknya haddul ghaus, Anda dari tempat yang Anda diem, kemudian untuk mendapatkan air, itu kalau airnya hanya 150 meter dari tempat kita, namanya apa? Haddul ghaus. Itu ndak wajib Anda yakin, ndak wajib Anda zon, baru Anda wajib nyari air. Cukup ada tawahum aja dalam hati, itu udah wajib nyari air. Paham? Ya. Nah, ada lagi yang kedua haddul qurb namanya. Haddul qurb itu namanya 6.000 langkah. Ya. Lah 6.000 langkah ini dia baru ya wajib kita nyari air kalau kita yakin ada air di sana itu. Ya. Tuh. Ada lagi namanya haddul bu'di, ya. Jadi masalah mencari air tuh ada istilah 3, haddul ghaus 150 meter, bitawahum baru yajibu tolabul ma, ya. Kemudian ada lagi haddul qurb tadi 6.000 langkah, ini wajib ketika yakin memang ada air jarak 6.000 langkah. Yang terakhir namanya haddul bu'di, haddul bu'd, ya. Ini tidak wajib nyari air. Kenapa? Karena ya jauh sekali, itu di atas 6.000 langkah. Ya, maka dia tidak wajib nyari air. Dan apa tuntutan untuk mencari air ini itu dalam tanda kutip ketika Anda aman dari bahaya. Ya. Umpama Anda bisa nyari air, tapi nanti harta Anda dirampok orang, maka Anda tidak wajib nyari air nanti. Langsung saja tayamum. Atau ada airnya, tapi di bawahnya itu ada buaya. Ya, ada sabu, hewan-hewan buas. Ya, makanya kadangkala orang itu naik perahu, ya, tapi dia boleh tayamum. Orang lagi naik perahu tapi boleh. Alasannya apa? Itu tadi. Kalau dia ngambil air, ya, ada bahaya seperti ada buaya di bawah perahunya tadi. Ya, maka di situ boleh tayamum. Nah, ini termasuk fakdul ma. Jadi fakdul ma itu bukan hanya ya orang yang tidak dapatkan air secara hissi, artinya betul-betul airnya tidak ada, tapi kadangkala airnya juga ada, tapi secara syariat dia boleh untuk tidak pakai air. Antaranya tadi alasannya, ya, kalau dia pakai air seperti ya ada buaya, ada yang membahayakan, atau kalau dia umpama kan wajib dia tadi itu nyari air, umpama 150 meter dari sini ada air. Itu kan tadi apa? Wajib nyari air. Cukup bitawahum saja kan? Ada dugaan tawahum sudah wajib ke sana itu. Lah repotnya kalau kita tinggalkan umpama harta kita yang bahaya dirampok orang. Ya. Atau nanti ya berbahaya diri kita atau berbahaya untuk keluarga yang kita tinggalkan, maka situ tidak wajib. Ya. Nah, nanti tuh memang ada aturannya ini. Ya, ketika kita sudah berada di satu tempat, tempatnya tuh datar. Ya, itu ente harus ngelihat di jihad apa 4 arah itu. Ya, kiri, kanan, ya, depan, belakang tuh lihat semua. Kira-kira ada air apa betul apa enggak. Ya. Nanti kalau orangnya itu berada di tempat yang bertebing, tebing terus nanjak turun lagi. Nah, itu cukup ya, lihat dari jauh saja sepandang mata memandang saja. Seperti itu, ya. Nah, itu kalau ya alasan dia tayamum apa? Faqdul ma, ya, kehilangan air secara hissi. Ya, secara hissi itu artinya apa? Benar-benar tidak mendapatkan air. Ya, bukan airnya ndak ada, tapi memang tidak ada air. Ya, jelas ya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Al-marad, sakit. Ya, ini sakit ini ya. Nah, sakit yang memperbolehkan Anda untuk melakukan tayamum itu sakit. Yang pertama, kalau Anda gunakan air, Anda lama sembuhnya. Ini satu. Yang kedua, ya, bertambah besar penyakitnya. Nih, atau yang ketiga mati kalau kena air. Ya, seperti ada orang ya digigit apa? Anjing itu ya, ada penyakit rabies ya. Itu kan kalau kena air itu takut betul dia. Ya, hilang
kesadarannya. Lah maka untuk orang semacam ini kalau wudhu sholat, kalau dia akalnya masih ada, itu tetap wajib sholat dia, ya. Selagi akalnya masih ada. Lah orang semacam ini bagaimana? Ya enggak pakai air. Ya bersucinya pakai apa? Tayamum. Ya. Jadi itu ingat ya. Jadi sakit yang diperbolehkan untuk tayamum itu sakit yang kalau pakai air mati. Kitanya mati. Yang kedua apa? Tambah parah penyakitnya atau lama sembuhnya atau membuat cacat anggota tubuh. Lah maka macam-macam semacam itu ya Anda boleh mengganti dia dengan air. Makanya air ini diganti oleh tayamum. Tayamum itu boleh mengganti wudhu atau mandi besar ya atau salah satu dari anggota wudhu. Ya, tapi dengan syarat yang khusus. Itu tayamum. Lah karena statusnya pengganti itu tidak sama dengan yang digantikan. Makanya nanti kalau wudhu satu kali, asalkan Anda belum batal, maka Anda boleh melakukan sholat. Berapapun itu sholatnya. Sholat wajib kita wudhu subuh, belum batal nih. Zuhur, wudhu yang subuh tadi boleh. Selagi belum batal. Tapi kalau tayamum satu kali pakai, satu kali sholat wajib. Kenapa? Karena statusnya pengganti. Yang namanya pengganti tidak sama dengan sesuatu yang digantikan. Ya, jelas ya? Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau dia sakit semacam tadi itu. Tuh. Kemudian, ya. Sekarang ada masalah, ya. Ini kan orang itu sakit yang memang tidak menyentuh air, ya. Ada lagi sakitnya itu, ya. Dia ditambal menggunakan gip, ya. Tahu gip? Orang kalau patah kaki itu, ya, entah perban, namanya nanti sohibul jabiro. Ya, jabiro itu apa? Perban, penambal, ya. Makanya sujud sahwi itu apa? Jabrus sholah, ya. Ya namanya jabruh, ya, penambal sholat atau kekurangan sholat, ya. Lah nanti repotnya kalau orang itu sohibul jabiro, artinya dia itu orang yang kena perban. Nah, itu nanti ada aturan dalam mazhab Syafi'i. Memang dia sedikit ketat dalam Syafi'i ya, mengenai masalah ini itu ketat, ya. Ini saya bacakan takbirnya dari kitab yang lain ya. Wa hasilu mas'alatul jabiro annaha in kanat fi a'dha'i tayammum wajabatil i'adatu mutlaqan linaqsil badli wal mubdal jami'an. Ya. Pertama, orang yang kena perban tadi itu wajib mengulang sholatnya. Dia tetap wajib sholat, tapi nanti selesai sembuh dia wajib mengulang sholat. Kapan? Kalau perbannya berada di anggota tayamum. Kenapa? Sebab ketika perban berada di anggota tayamum, dia membatalkan badal dan mubdalnya. Wudhu yang tidak bisa, tayamum juga tidak bisa. Maka otomatis orang yang semacam ini nanti sholatnya diulang. Ya, paham ya? Nah, contoh, anggota tayamum apa diantaranya? Wajah. Wajah juga anggota wudhu ya. Lah berarti badalnya itu apa? Gantinya tayamum. Yang diganti apa? Mubdalnya. Wudhu. Lah kalau perbannya tadi di muka, di wajahnya, lah maka secara syafi'iyah itu nanti dia sholatnya diulang. Wajabatil i'adah. Nanti sholatnya wajib diulang. Kenapa? Sebab kehilangan dua cara bersuci, artinya dia membatalkan dua bersuci tadi, badal dan mubdalnya tadi, yakni tayamum dan wudhunya tadi. Ya, jelas ini ya. Ini satu. Ya. Wa in kanat fi ghairi a'dha'i tayammum fa in akhadhat min as-sahih ziyadatan ala qadril istimsak wajabatil i'adatu sawa'un wada'aha ala hadas aw ala tuhrin. Ya. Kemudian jika perban tadi berada di selain anggota tayamum. Saya ulangi, perbannya
yang kedua ini berada di selain anggota tayamum. Tapi perekatnya itu ya, itu mengambil anggota yang sehat melebihi ukuran untuk merekatkan perban tadi. Umpama lukanya tuh sebesar koin. Ya umpama di kaki anggota tayamum bukan? Bukan. Umpama ada perban di kaki. Ya. Nah, tapi umpama lukanya semacam ini, tapi perbannya sekaki-kaki. Ya. Ini meskipun menempelkannya dalam keadaan suci atau tidak suci, tetap nanti seperti yang pertama hukumnya. Wajib sholatnya diulang. Ya. Karena kenapa? Karena ada bagian yang sehat yang diambil untuk menjadi perekat perban tadi. Ya. Jadi kita kalau mau merekatkan itu seukuran merekatkan luka saja, jangan sampai mengambil sesuatu yang sahih atau yang sehat melebihi ukuran istimsak. Istimsak itu sekedar untuk ngikatnya saja. Paham ini? Ya, ini yang kedua. Ini contoh yang sholatnya tetap ulang. Nah, saya contohkan ada orang kakinya ada perban. Ya, nah, taruhlah dia itu lukanya segini sekoin, tapi ngerekatkannya banyak, ya. Nah, berarti dia wajib ngulang sholat kapan? Nanti ketika dia sembuh. Ini memang agak ketat Syafi'iyah ini dalam masalah ini. Ya, jelas ya? Ini yang berapa? Yang kedua. Ya. Wa kadza in akhadhat minas sahibi qadril istimsak wa wada'aha la hadasin fatajibu li'adatu aidan. Nah, kemudian yang ketiga yang juga dihukumi wajib mengulang sholat itu ketika orang meletakkan perban walaupun sudah mengambil ukuran sekedar merekatkan perbannya saja. Jadi yang diambil sehat itu tidak banyak. Cukup untuk apa? Merekatkan perban saja. Tapi masangnya dalam keadaan tidak punya wudu, maka nanti dia ngulang sholat. Lah selain 3 contoh ini, itu sholatnya tidak diulang. Berarti apa diantaranya? Berarti kalau ada orang masang perban dalam keadaan punya wudhu, berarti suci dulu dia. Nah, baru pasang perban. Dan masang perbannya itu tidak melebihi qadrul istimsak. Ya, kadar untuk merekatkan Nah, jadi untuk nempelnya ya seukuran hansaplas saja, begitu tidak lebih, Pak. Nah, ini nanti tidak wajib ngulang sholat. Paham ini? Aturannya seperti itu. Ya. Tuh. Tuh. Ya. Fa in lam ta'khud min as-sahih syai'an lam tajibul i'adatu sawa'un wada'a ala an hadasin aw ala tuhrin. Ya. Nah, kemudian yang ke berapa? 5 ya. Tadi yang keempat ya. Dia tetap nempel tapi tidak melebihi ukuran perekat perban tadi dan masangnya dalam keadaan suci. Jadi dia wudhu dulu baru pasang perban. Tapi tentu ini perban bukan berada di area anggota tayamum. Ya, lah yang terakhir yang kelima yang tetap tidak wajib qodok sholat itu apa? Ya, yang memang tidak pakai perban. Tidak wajib qodok sholat karena tidak ada perbannya. Lah sekarang prakteknya bagaimana? Ya, contoh ini Syafi'iyah. Syafi'iyah ini rada sulit ya dalam masalah ini. Contoh di kaki kanannya ada perban. Atau di sini saja nih, wajahnya di keningnya ada perban di sini. Nah, ini berarti hukumnya apa kalau ada perban di anggota tayamum? Wajib ulang sholat sebab membatalkan dua suci tadi ya, tayamum dan wudu. Jelas ya? Nah, caranya bagaimana? Ya, contoh dia berwudu. Umpama di sini. Jadi dia basuh dulu yang bisa dibasuh. Ya. Dia basuh dulu sesuatu yang bisa dibasuh. Sini dia basuh semacam ini. Nah, kemudian nanti dia mengeringkan tangan. Setelah mengeringkan tangan, tayamum dulu dia. Tayamum, ya, wajah, kemudian tangan. Lah tayamum itu, ya, itu menutupi kekurangan tadi yang tidak bisa dibasuh tadi. Seperti itu. Lah baru lanjut wudhu lagi. Berarti tangan setelah itu. Wah, terus sampai akhir. Ini kalau lah kalau perbannya 2, ya berarti tayamumnya nanti 2. Seperti itu, paham?
ya. Ulangi, kalau dia tayamumnya 2, tadi di wajah, satu lagi di kelingking. Nah, di kelingking. Jadi setelah dia basuh yang bisa dibasuh kena air, nah, ini kan umpama ada perbannya, tidak bisa kena air, ya. Walaupun ada pendapat yang ngomong tuh harus beginikan perbannya itu, dibasahi sedikit, ya, dilembabkan sedikit sekiranya, tapi tidak sampai membuat lama sembuh lukanya tadi. Ya, kalau memang masih bisa dibasahkan sedikit seperti tadi. Nah, setelah dia basuh yang bisa dibasuh, nah itu belum boleh dia langsung tangan. Kenapa? Karena wajahnya belum dianggap sah. Karena masih ada bagian yang dikatakan wajah belum tersahkan. Nah, makanya di situ posisi tayamum di situ. Ya tayamum. Nah, tayamumnya bukan wajah bae, tangan tidak. Tayamum ya sepaket, ya. Tayamum dulu dia. Lah. Kemudian ketika dia tayamum selesai, seperti biasa dia tayamum, baru lanjut basuh tangan. Gitu. Nah, setelah dia basuh tangan, ya, kan kelingkingnya ada perban juga nih. Ya, basuh tangan kiri, basuh tangan kanan, lah sisakan ini. Lah, keringkan lagi tangannya, tayamum lah. Lagi begitu. Ya, setelah selesai, baru Anda lanjutkan sisa anggota wudhu. Kemudian basuh rambut kepala, ya, kemudian terakhir kaki, ya. Itu seperti itu dan wajib ngulang oh ya, ribet ya. Nah, ini kalau Anda ya seorang santri tidak apa-apa ngelakukan ini. Tapi kalau untuk awamul muslimin sulit ngelakukan semacam ini. Ribet karena sudah ribet plus ngulang dianya. Kenapa? Sebab perbannya jabirohnya tadi berada di anggota Nah, makanya ada mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu masalah ini ringan dan saya anjurkan untuk ikut pendapat ini, ya. Kalau nanti ketika kita ngalami di masyarakat itu ada yang semacam tadi atau kita sendiri yang ngamal, tidak ada masalah. Ya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, ya, itu tidak perlu tayamum. Jadi yang bisa inti basuh, yang tidak tinggalkan dan tidak wajib ulang. Inti pilih malah coba. Hah? Pilih yang itu kan tentu kan? Wah, ribet Pak Ustadz yang ini baik. Nah, ya. Tapi kita kena ikut Syafi'iyah karena ngamalkan ilmu. Nah, makanya jalannya bagaimana kalau Anda ngalamin semacam tadi ada luka di tangan, ya, ada luka di kaki, ya. Itu ikut Syafi'iyah. Lah kalau Anda rasa, "Wih, berat ini kalau 5 waktu semacam ini." Ya, maka ikuti Imam Abu Hanifah tadi yang nyatakan yang bisa dibasuh-basuh, yang tidak bisa dibasuh tinggalkan dan tidak wajib ngodok ngulang sholat. Ya, sebab kalau secara Syafi'iyah yang wajib ulang tadi, umpama Anda ngalami perban itu 15 hari. 15 hari itu kali 5 sholat Anda. Berapa? 5 55 berapa? 75 sholat, betul? Ya. 75 kali ya, ini as'ab ya, sulit ya. Paham ini? Ya, jelas ya. Jadi solusinya itu tetap ada di pendapatnya Imam Abu Hanifah seperti itu. Paham ya? Sulit enggak tayamum? Enggak sulit kan? Gampang saja, biasa saja seperti itu, ya. Jadi kalau prakteknya tadi itu semacam tadi. Ya, Anda harus paham masalah Syafi'iyahnya dulu seperti tadi. Nah, kalau untuk solusi baru tidak ada masalah. Ya. Itu yang keberapa sebab tayamum? Yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, walihtiyaju ilaihi li'atoshi hayawanin muhtaram. Ya, kemudian alasan boleh tayamum juga apa? Ya, kebutuhan air itu untuk apa? Memberikan minum hewan-hewan yang dimuliakan. Ya, apa hewan yang dimuliakan? Semua hewan kecuali 6. 6 ini saja. Ya. Tapi walaupun dia boleh tayamum, Anda yang menggunakan air itu boleh tetap. Tidak ada masalah. Hewannya dibiarkan mati, tidak masalah. Ya. Bukan berarti ketika ini asbab untuk kita boleh tayamum, Anda harus gunakan tayamum. Anda tidak boleh pakai air, boleh tetap pakai air. Ya, seperti itu. Ghairul muhtarami sittatunnya. Yang tidak muhtaram itu hewan yang tidak muhtaram, tidak dianggap mulia itu di dalam mahzurat tayamum ini, ya, itu ada 6. Yang pertama tarikus sholah, ya, orang yang tidak sholat itu dimasukkan ini. Artinya begini, ada orang haus, haus dianya itu. Berarti dia butuh enggak untuk minum?
Nah, tapi dia itu tarikus sholah. Lah, air ini cuman ada sedikit yang cukup untuk Anda wudhu. Seperti itu. Ya. Itu surahnya semacam tadi. Ya, maka di situ Anda boleh enggak ngasih dia air. Ya, walaupun ini jangan dipraktek ya. Tuh. Karena kasihan, ya kasihan. Sebab kita bisa tayamum dan menyelamatkan nyawa orang. Sebab kalau dia enggak dikasih minum, itu mati dianya. Ya, walaupun di konteks ini boleh karena dia terkelompok yang ghairul muhtaram. Ya. Tuh. Tarikus sholah ya. Makanya hati-hati kalau ninggalkan sholat. Ya. Wazanil muhson. Zanil muhson. Ya. Orang yang berzina. Ya. 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 Jadi zani muhson itu orang yang menzinai ya suami orang atau istri orang, itu namanya zani muhson. Ya, jadi manusia yang sudah ada akad pernikahan kemudian berzina itu namanya zani muhson. Itu dosanya lebih besar daripada zina yang belum nikah. Kenapa? Karena di situ ada hukukul adamiin. Ya, hukukul adami. Karena ada hak manusia. Sebab sakitnya itu luar biasa si suaminya atau istrinya tadi. Ya, makanya dimasukkan dia itu apa? Ghairul muhtaram. Ya. Kemudian wal murtad du murtad. Orang yang murtad. Murtad itu apa? Orang yang keluar dari Islam. Jadi pernah ngalami Islam, kemudian keluar dari Islam. Itu namanya murtad. Ya. Kalau kafir itu apa? Belum pernah ngalami Islam, belum pernah Islam. Itu namanya kafir. Kalau murtad, dia pernah Islam, kemudian keluar. Nah, itu namanya murtad. Dan murtad ini ya, itu menghapus pahala dia. Jadi dia pernah bangun pesantren, pernah bangun masjid, pernah bangun ini, sodako ini, amalan ini, haji umroh. Murtad dia habis pahalanya. Catatan bangun-bangunnya tadi ibadahnya masih ada. Tapi pahalanya nonsen, sudah nol. Tidak ada sama sekali. Itu bahayanya murtad. Paham ya? Dan orang murtad ini tidak seperti orang yang kafir. Kalau orang murtad itu nanti wajib kodok sholatnya itu. Ya. Jadi kalau dia murtad 2024, ya masuk lagi nanti 2026, 1 tahun dia murtad atau 2 tahun dia murtadnya itu wajib dikodok sholatnya. Tapi kalau kafir, dari kecil kafir, usia 60 masuk Islam, tidak ada kodok apapun. Ya, kenapa? Al-Islam yahdi muma qablahu. Islam itu menghapus ya dosa-dosa di masa lalu. Dan ini fair. Ini fair ya. Ini fair sekali ya. Ini adil ya. Ini adil. Kenapa? Karena kalau dia kafir, itu dosa 60 kafir tadi hapus loh. Habis sekalinya masuk Islam. Lah sebalikannya, orang yang Islam yang dari kecil, gara-gara dia masuk jadi orang kafir atau murtad, habis pahalanya. Fair kan? Adil. Jadi keduanya itu ada ancaman dan ada pahalanya. Ya, jelas ya. Itu namanya murtad ya. Jadi hati-hati ya. Tuh, sampai dalam hadis Nabi itu apa? Satakunu fitanun qita'il lailil mudlim ya. Badiru bil a'mali sholihah ya, fasatakunu fitanun qita'il lailil mudlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ya, wa yabi'u dinahu fi aradin minat dunya ya, au kama qol ya, seperti itu ya. Kata Rasulullah SAW, kalau mau berbuat amalan soleh itu dipercepat, diperburu ya, dipersegerakan. Kenapa? Karena nanti itu ada fitnah, kata Rasulullah. Yang fitnah ini diibaratkan itu apa? Qita'il lailil mudlim ya, seperti potongan-potongan malam yang gelap gelita. Artinya malam itu kan semuanya melihat sesuatu itu malam ya, dimanapun negara itu pasti ngalami artinya di sini menyebutkan fitnah ini merata, nyaris orang itu tidak bisa lepas dari ini ya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi orang itu mukmin, sore sudah kafir. Sore dia mukmin, pagi hari sudah kafir, dan dia jual agama dia dengan barang-barang dunia ya. Makanya hati-hati ya, hati-hati ya.
Itu fitnah. Murtad itu bahaya ya. Makanya pelajari bab-bab apa yang menyebabkan murtad. Murtad itu ada yang dari ucapan, ada yang dari perbuatan, ada yang dari keyakinan. Jadi 3 sebab orang bisa murtad itu. Ada yang bil lisan, ada yang bil i'tiqad ya dengan keyakinan, ada lagi bil arkan, bil perbuatan. Artinya dengan sebuah perbuatan. Ya. Wal kafirul harbi. Kemudian orang kafir yang boleh untuk diperangi. Ya, ini juga termasuk ghairul muhtaram. Ya, orang kafir yang boleh diperangi itu ya orang-orang yang seperti apa? Yang mengganggu orang-orang muslim. Ya nanti itu ada pembahasannya masalah itu. Sebab kafir itu nanti macam-macam. Ya. Pembahasan kafir itu. Ya, ada nanti namanya kafir zimmi. Ya, ada kafir muahad, ada muamman. Ya, lah yang ghairul muhtaram ini namanya kafir harbi, kafir yang diperangi. Kemudian wal kalbul akur. Apa kalbul akur? Anjing yang gila, ya. Itu termasuk ghairul muhtaram. Ya, kalbul akur ya. Nah. Tuh. Jadi kalau dia kalbul akur itu ghairul muhtaram, artinya Anda boleh bunuh dia. Boleh dibunuh. Itu ghairul muhtaram. Bi khilafi ma fi naf'un wa laysa bi'akur ya, berbeda dengan anjing yang memberikan manfaat dan dia bukan anjing yang akur ya, yang gila itu. Wa yahrumu qatluhu, maka haram untuk membunuhnya. Amma ma la naf'a fihi wa la darar. Faqala Syekhul Islam innahu ghairu muhtaram fa yajuzu qatluhu. Ya. Wa qala Ramli, walaupun kata Syekhul Zakaria Al-Ansori itu boleh tetap dibunuh ya, tapi Imam Romli nyatakan kalau dia bukan anjing yang gila, maka dia tidak boleh dibunuh ya, karena masih ada manfaat ya. Paham ini ya? Ya, jadi itu 3 asbab menurut kitab Safinah ini untuk orang itu boleh melakukan tayamum ya. Jadi tayamum menggantikan wudhu, menggantikan mandi besar. Cara menggantikan mandi besar itu bagaimana? Apakah inti nguling-nguling pujuk debu? Gantikan naik. Bukan macam itu, tetap 2 ya, wajah dan tangan itu anggota tayamumnya. Jadi tidak perlu inti gara-gara mandi wajib kan berarti airnya harus nyeluruh, berarti debunya juga harus nyeluruh. Tidak semacam itu. Ya, tidak semacam itu. Jadi tetap tayamum sebagaimana biasa. Faslun syurutu tayamum ya syaratun. Sekarang syarat-syarat bertayamum. Syarat bertayamum itu ada 10. Yang pertama ayakuna biturab, ya, anyakuna biturabin, dengan turab, ya. Tuh. Jadi turab di sini ya memang kena memakai debu. Ya. Gubar ya, gubar itu apa? Sesuatu yang terbang itu loh. Jadi kalau pagi-pagi matahari itu ya, itu kan kalau ada lihat seperti ada yang terbang-terbang itu kecil-kecil ya. Itu namanya gubar, ya. Apa gubar ya. Turab itu emang debu ya, apa tanah tapi yang terbang dari tanah itu loh. Itu namanya gubar. Karena pakai itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, tidak boleh ya diganti dengan apa? Sesuatu yang seperti debu. Apa? Kapur. Kapur itu kan kalau ditumbuk-tumbuk sama kayak debu. Boleh enggak? Atau pakai gandum. Ya, sagu. Tayamum bela pakai gandum atau sagu nih. Ya, enggak boleh, atau pakai ringso. Yo, nanti hancur mukanya nanti itu. Mau nyamak enggak apa-apa pakai ringso itu ya. Paham ya? Nah, ini Syafi'iyah. Memang mengenakan sesuatu yang ya terbang ya, yaitu tanah yang suci mensucikan tadi. Jadi tanah yang ada debunya. Adapun kalau romal, tahu romal apa? Pasir. Boleh enggak? Boleh, tapi pasir yang ada debunya. Pasir yang ada debu. Nah, maka secara Syafi'iyah itu enggak boleh kalau kita tayamum pakai ini. Ya, yang ada di dinding. Bekas-bekas cat ya. Kan ada kadang ya. Tuh, kalau kita nempel kan baju kita berwarna. Itu tayamum pakai itu enggak boleh. Kalau menurut Syafi'iyah, atau dia ada musuh ini di sini. Ini kan ada debunya ini. Ya, tayamum enggak boleh. Ya, tidak boleh. Memang kena memakai turab ya. Turab itu ya memang tanah, tapi yang terbang dari tanah itu loh. Ya, debu-debu dari tanah yang asalnya tuh tanah. Ya, tapi kalau memakai apa?
serpihan genteng, ya tahu serpihan genteng itu. Nah itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Gamping, tahu gamping? Ya, itu juga tidak boleh. Emang kena memakai itu turab. Fatayammamu sa'idan thayyibah. Ya, beda kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah yang menyatakan apapun yang berada di atas bumi itu boleh untuk ente jadikan debu. Biasanya ini ketika Anda haji umroh tuh memakai pendapat ini. Ya, biasanya pesawat itu sebelum landing di mana, entah di pemberhentian di bandara mana, itu biasanya nanti mutawifnya itu ngomong, ayo kita tayamum. Nah, tayamumnya tuh di pesawat. Ya pakai debu daripada apa? Jok-joknya pesawat itu. Ya, itu secara Syafi'i enggak boleh, tapi secara Imam Abu Hanifah boleh. Enggak ada masalah karena untuk masa ente mau terjun dari bumi. Ya kecuali ente mengambil ya. Jadi kamu kalau pakai tayamum itu enggak masalah, ente siapkan tayamum debu yang dari luar itu ya. Kita masukkan tisu, kita pakai, habis itu simpen. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Mustakmal enggak. Ya, mustakmal itu yang nempel terus jatuh dari anggota tubuh kamu yang sudah kamu pakai tayamum. Itu namanya mustakmal. Adapun yang di dalam tadi yang kamu wadahkan pakai tisu entah apapun tidak masalah. Boleh disimpan. Jadi kalau memang saya pengen pengikut Syafi'iyah yang kuat, ya sudah inti dari rumah bawa debu nanti itu. Ya, jadi wong itu bertayamum di di kursinya pesawat itu, ya antum pakai debu dari rumah. Tidak masalah dia ikut haji, ikut umroh itu debunya itu. Tidak ada masalah. Ya, ini pertama, ayakuna bitu turab ya, dengan tanah yang ada debunya. Wa ayakuna turabu tahiran ya. Nah, kemudian tanahnya tadi, debunya tadi itu suci, mensucikan. Jadi bukan tanah yang ada najisnya. Jadi di situ ada kotoran kucing. Sudah jadi debu, inti tayamum. Ya, tidak bisa ya. Tidak bisa. Wala yakuna mustakmalan. Dan hendaknya debu tadi bukan debu yang mustakmal. Apa mustakmal? Ya, jadi mustakmal itu yang sudah kita pakai bersuci. Contoh, ini debu kita taruh di sini. Ya. Nah, kita pakai begini. Lah, Anda angkatlah mustakmal ini sudah ini. Debu yang di tangan Anda ini udah mustakmal. Karena sudah dipakai bersuci. Jadi kalau mau pakai debu yang itu sudah ini habiskan begini nih. Ya. Habiskan ratakan. Ini belum mustakmal kalau Anda belum angkat dia. Ketika Anda angkat sudah mustakmal. Kemudian yang jatuh dari yang nempel dari kita tadi itu mustakmal. Adapun yang di sini tadi mustakmal enggak? Tidak boleh Anda pakai berapa kali, enggak ada masalah. Paham? Ya? Itu seperti itu. Wala yukhalitahu daqiqun wa na'u, dan hendaknya tidak ya, debu tadi tidak bercampur dengan daqiq. Apa daqiq? Sagu ya, apa kan? Gandum. Ada debu inti campur dengan gandum, sagu. Enggak bisa. Ya, mukhalid itu namanya nanti dia. Ya. Dan semisalnya wa an yaksidau, kemudian apa? Berniat, ya, bermaksud. Wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidorbatain. Kemudian mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan dua dorbah. Ya, dengan dua usapan, dengan dua pukulan. Ya. Makanya tidak masalah umpama ada orang tayamum begini. Ya. Nah, satu pakai tangan. Sini. Ya. Jadi tidak diangkatnya sama dia, terus beres. Lah, tangan ini tayamum yang di sini. Ya. Tuh seperti ini. Tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau ente mau ya bagus ya begini, ya. Tuh, ya. Seperti ini ya, cukup seperti ini. Ya. Tuh. Ya. Paham ini? Ya. Nah, nanti kalau tangannya itu begini, ya, saya contohkan ya. Nah, umpama ente pakai begini. Lah, maka ini begini. Jadi ini anggota yang ini kita pakai untuk ini. Ya. Lah, kan yang di dalam ini belum kena ya. Nah, itu untuk membaliknya nanti, balik. Lah, tangannya dibalik. Maka diakhiri dengan jempol sama jempol. Saya ulangi, begini. Lah, yang di dalam kan belum dipakai. Putar tangannya begini. Tuh. Sudah. Segampang itu tayamum. Ya, bisa. Bisa ya? Gampang. Ya, jadi ini untuk bagian luar, ya. Lah, daleman ini untuk bagian
dalamnya tangan. Jadi begini, ya, tuh dibalik, akhirnya jempol, ya, begini, tuh. Ini seperti itu, ya, itu cara apa? Tayamum. Ya, jadi tidak ribet ya, tidak ribet sama sekali. Wa an yuzilan najasata awalan. Kemudian tayamumnya itu ya hendaknya sebelum tayamum itu apa? Ya, menghilangkan najisnya. Jadi kalau masih ada najisnya, najisnya dihilangkan dulu. Ya, najisnya dihilangkan dulu. Ya. Wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Kemudian sebelum Anda tayamum, Anda ijtihad dulu nyari kiblat. Jadi kiblat dulu dicari baru tayamum, begitu. Ya, itu yang betul, ya. Wa yakuna tayamum ba'da dukhulil waqt. Nah, kemudian tayamum ini setelah masuk waktu sholat. Inilah juga menjadi perbedaan antara tayamum dan wudhu. Kalau wudhu itu Anda sudah masuk sholat, belum masuk waktu sholat, boleh dia sah. Tapi tayamum ini kena ketika azan, sudah masuk waktu sholat, baru melakukan tayamum. Wan yatayammama likulli fardin. Dan hendaknya bertayamum siapa orang yang bertayamum tadi, ya, bagi setiap fardu sholat. Artinya satu kali tayamum itu boleh dipakai untuk satu sholat fardu. Sholat sunnah tidak ada batas. Inti tayamum zuhur. Maka kamu sholat zuhur, nah habis itu inti sholat sunnah tidak ada masalah. Boleh mau berapapun. Tapi nanti asar Anda kena tayamum lagi. Sebab tayamum ini karena dia statusnya pengganti. Maka pengganti tidak sama dengan sesuatu yang diganti seperti wudhu. Kalau wudhu kan boleh berapa kali pun sholat fardu asal belum batal. Ya. Kemudian faslun furudu tayamumi khamsatun. Kemudian sekarang masuk di anggota tayamum. Fardunya tayamum. Yang pertama apa? Naqlu turab. Apa naql turab itu? Memindah turab. Jadi memang isol di sini ada. Menyampaikan harus ada naqlu turab. Turabnya harus dipindah. Makanya saya sudah terangkan di awal, kalau ada angin kencang itu kan bawa debu. Inti nawaitu tayamum. Tidak bisa tetap. Karena kena ada naqlu turab, memang harus mindahkan mindahkan debu seperti itu. Ya. Wasani an-niyatu. Yang kedua nih, niat. Ya, niat ini wajib ya. Nah. Jadi kapan niatnya? Ketika nakal tadi. Nakal turab di situ nih niat. Ya. Yang ketiga apa? Mashul wajhi, ya. Mengusap wajah. Ar-rabi' mashul yadaini ilal mirfaqain. Kemudian yang keempat adalah mengusap kedua tangan sampai siku yang sudah saya contohkan tadi caranya itu. Ya. Al-khamis at-tartibu bainal mashatain. Kemudian yang kelima itu tartib, ya, wajah dulu baru tangan. Jangan dibalik, nanti tangan dulu baru wajah. Nah, ya. Paham ini? Ya. Itulah rukun tayamum. Kemudian terakhir, faslun mubtilatut tayamumi. Ya. Mubtilat tayamum. Perkara-perkara yang dapat membatalkan tayamum. Ya, itu ada 3. Yang pertama, ma'abtolal wudu'a. Sesuatu yang membatalkan wudu. Otomatis membatalkan tayamum. Ya, jadi otomatis membatalkan tayamum seperti itu. Yang kedua, warid datu. Ya, murtad. Ya, ini bukan hanya tayamumnya yang batal, Islamnya, imannya juga batal. Kemudian terakhir watawahumul ma intayamama li faqih. Kemudian muncul tawahum adanya air ketika alasan tayamumnya itu tidak ada air. Kenapa? Sebab tadi sudah dijelaskan di awal, ketika ada kemungkinan air dengan jarak haddul ghos, wajib nyari air. Maka ketika muncul tawahum, ini udah ada banyu, maka batal. Tayamumnya batal. Kalau ingat, alasan tayamumnya tidak ada air. Beda kalau alasan tayamumnya tadi sakit, maka tidak batal dianya. Karena memang alasan dia tayamum bukan tidak ada air, tapi apa? Ketika memakai air, penyakitnya tambah parah atau lama sembuhnya. Wallahu alam bishawab. Ya, silakan, ada yang ditanyakan? Ada soal? Kalau ada tawahum kan ada dugaan ada air batal. Ya. Gimana kalau dugaannya itu salah? Dia lah nyari, dia kan tadinya menduga ada air, ternyata salah dugaannya. Jadi batal apa tidak tayamum? Dia
sudah tayamum. Iya. Kemudian Terus pas sudah tayamum tuh baru teringat deh ada air kalau di. jadi begini, sebelum kita ini berarti alasan tayamumnya Pak Fakdul mah tidak ada. Jadi sebelum melakukan perbuatan tayamum karena wajib nyari dulu. Jadi kalau di alasan tidak ada air itu wajib nyari dulu. Ya, wajibnya ini ada tergantung jarak, ada hadul gaus, ya, hadul huruf tadi, kemudian hadul bu'ud. Yang wajib itu hadul gaus 150 meter, itu cukup dengan tawahum sudah wajibnya nyari. Jadi kita nyari dulu tadi. Kalau sudah nyari baru dia tayamum. Itu seperti itu. Ada lagi? Ada pagi yang kurang dari 2 bulan. Tidak suci. Kalau dia tidak suci tidak bisa. Ya. Ya, tidak bisa. Karena air juga kena ada syarat. Air yang suci mensucikan. Ya. Jadi kita tidak ada air. Ada air 1 ember, tapi airnya itu sudah musakmal. Ya tetap tayamum inti. Walaupun ada air itu tidak bisa airnya itu karena sudah dipakai bersuci. Ada lagi? Ada uang kan? Misalnya dia tayamum itu karena sakit, karena luka. Iya. Jangan kena disentuh pas tayamum. Disentuhnya dia sakit, tetap lagi tayamum. Nah itu nanti dia itu fakidut tohuren. Jadi nanti ada istilah namanya fakidut tohuren. Orang yang kehilangan 2 cara bersuci. Ya. Ini kasusnya bukan hanya seperti itu. Ya, contoh lain ada orang naik bis. Ya, di bis itu dia tidak bisa tayamum, tidak bisa pakai air. Nah itu loh. Nah, makanya nanti dia ya fakidut tahuren ini nanti sholatnya lihurmatil waqt. Sholatnya itu karena hormat waktu. Artinya ketika dia sampai di situ ada air atau salah satu alat tayamum, ya maka dia wajib ngulang sholat, tapi tanpa dosa. Sebab sudah sholat hurmatil waqt, ngormatin waktu. Apa faedah sholat hurmatil waqt? Ya, itu tidak mencatat dosa ketika kita meninggalkan sholat. Jadi kita kan, itu kan mirip kodok kan? Ya, gambarnya begini. Ya, ada orang naik mobil, kereta lah, yang sulit itu kereta. Ya, kalau mobil bisa berhenti, nanti kereta itu yang sulit itu. Anda tidak bisa pakai air, walaupun sekarang ini kita bisa pakai air, kita bawa air, ya, bisa ya. Umpama taruhlah dia tidak bisa pakai air sama sekali, tidak bisa pakai debu, ada debu di situ, ya. Lah maka dia kehilangan apa? 2 alat suci, tidak bisa tayamum plus tidak bisa air, pakai air. Nah, maka dia disebut faqidut tahurin, orang yang kehilangan 2 alat bersuci. Nanti sholatnya sholat ngormatin waktu. Nah, sholat ngormatin waktu ini wajib diulang. Ya, kapan? Ya, kalau dia berhenti di tempat yang salah satu alat bersuci ada di situ. Udah kati tempat, udah kati air di sini ya, tayamum dia. Nah, sudah nemukan alat suci yang lain. Seperti itu, paham ya? Nah, cuman bedanya dia tidak pakai dosa ini. Ya, ini pun wajib ngulang ini kalau memang berhentinya di luar waktu sholat. Artinya waktu sudah habis. Tapi kalau dia berhentinya itu tahu-tahu berhenti, lah masih ada sisa waktu sholatnya, nah, maka sholat dia. Ya, dengan alat bersuci yang sudah ada yang dia temukan. Sudah paham ya? Nah, begitu. Ya. Ada lagi? Apa? Di hutan. Kan hutan itu tanah banyak. Ya. Kalau hutan yang tidak pakai air, mama alasan kalau pakai air rusak ada buaya di situ, ya sudah, inti pakai debu, tidak masalah. Saya mau pakai debu, boleh, tidak ada masalah. Ya. Ada lagi? Ini kalau sholat di kereta kan sekarang lebih sholat ada wudhu. Ya. Terus kalau sholat itu duduk saja kan. Ya itu sama itu ya, tetap ya. Karena kan jangan ada kiblat ya. Jadi begini, kalau dia ada kemungkinan berhenti pada waktu sholat, maka nanti nunggu berhenti pada waktu sholat. Itu yang bagus dia sholat. Sebab sholat lihurmatil waqt ini sebetulnya juga sama seperti sholat yang biasa. Wajib ngadep kiblat, ada sujudnya. Kalau mampu berdiri ya berdiri. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga kalau kita posisi kereta kan mau tidak mau itu.
Seperti itu. Nanti sholatnya diulang. Makanya kalau ada kemungkinan kereta berhenti masih ada waktu sholat, walaupun sedikit lagi waktu sholatnya, 10 menit lagi, tidak apa-apa sholat. Tidak masalah. Yang haram itu Anda tuh akhir sholat, orang ngakhirkan sholat, ya, sampai sebagian sholat Anda tuh dilakukan di luar waktunya. Zuhur tuh 4 rakaat, 2 rakaat baru sudah azan asar, sisa 2 rakaat lagi. Jadi 2 rakaat zuhurnya masuk waktu nah itu yang dosa. Paham ya? Gitu. Ya. Dan juga kalau masalah kita naik kendaraan ini sudah ada alternatif yang lain, jamak sholat kan kita bisa atur waktunya. Kita berangkat jam sekian, kita bisa jamak. Pilihannya jamak takdim atau jamak takhir seperti itu. Ya, ada lagi? Ada lagi? Paham ya? Sholat jabiroh tadi paham? Ya, perban tadi paham ya? Jadi bukan gara-gara perban yang tidak sholat, ya saya uzur gitu loh, sakit itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ngawur ya, pakai dalil dehnya. Ya, jadi ingat kewajiban sholat itu sabat tetap mada maaf akluhu subut, selagi ya akalnya itu masih ada. Jadi kalau orang ini masih disebut akilun waras, itu wajib sholat. Jadi pilihan kalau inti tidak wajib sholat itu dua, satu head atau inti nipas, ya, yang kedua gilo. Kalau udah wajib sholat, ya. Makanya ilmu ini mempermudah kita. Jadi ilmu itu mempermudah, ya. Jadi ketika andai orang itu sakit juga gampang, tidak mampu berdiri, jamak sholatnya, duduk saja dia sholat. Bahkan nanti kalau orang yang sakit itu bukan hanya boleh tayamum, boleh dia jamak sholatnya, jamak takdim tapi. Oh, afwan, jamak takdim atau takhir, salah satu nih, lupa, bukan 2 jamak yang boleh. Saya lupa, nanti ada pembahasan di bab jamak ya. Jadi orang kalau dia boleh tayamum itu otomatis nanti kalau sakitnya memperbolehkan dia tayamum, itu boleh juga nanti jamak. Nah, nanti itu bolehnya itu satu ya, entah jamak takdim atau jamak takhir itu saya lupa. Seperti itu. Kelas ada lagi? Apa? Demam parah. Boleh. Inti bukan hanya boleh tayamum, boleh jamak nanti sholatnya. Yang tidak boleh kosor. Kosor tidak boleh ya. Sebab kosor itu syaratnya apa? 2 merhalah. 2 merhalah itu 80 km, ada yang nyatakan 84 km. Baru boleh kosor, boleh jamak saja dia. Ya, jangankan macam itu. Ada orang sholat berdiri, pusing dia, boleh jamak. Ya, kalau saya sholat berdiri itu pusing Pak Ustaz, duduk dianya, jamak nanti boleh. Ya, nanti ada di bab jamak. Paham? Ya, itu keringanan dan boleh diambil. Itu punya ilmu tuh enak begitu. Jadi posisi apapun, sehat, tegak, duduk tuh boleh sholat, tetap diperintahkan. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk apa? Berbaring lambung kanan. Tidak bisa ya terlentang ya. Tidak bisa juga apa? Membayangkan gambar atau gerakan sholat dalam hati. Baru tidak bisa lagi di sholat. Karena tidak ada lagi dia alternatifnya. Terakhir ya di sholat seperti itu. Itu seperti itu. Jadi ilmu ini mempermudah kita. Ada orang baru taubat, tidak bisa Fatihah, ya sudah ganti dengan 7 ayat. Lo Fatihah saja tidak bisa, apalagi 7 ayat. Sudah ganti 7 zikir yang jumlah hurufnya sama dengan huruf Fatihah. Ya, tidak bisa juga baca zikir, tidak bisa. Diem binti, menang, diem tuh. Berdiri, seukuran apa? Orang baca Fatihah. Diem saja. Umpama umumnya orang baca Fatihah 3 menit, sudah inti tegak 3 menit ruku. Beres sah sholatnya. Ya, ada orang tidak bisa takbir, ganti lafaz takbirnya, terjemah bahasa Indonesia boleh. Allah Maha Besar, boleh. Ya, kalau tidak bisa Allahu Akbar, itu ilmu ya. Makanya ilmu itu luar biasa. Ya, ilmu itu luar biasa. Ya, paham ya? Tuh, gitu. Asal inti jangan pakai bahasa semut aja, itu tidak boleh. Ya, bahasa semut takbir gimana itu? Ya. Kelas ada lagi? Tidak ada lagi nih. Apa? Satu lagi. Dan sholat itu dua-duanya sudah nikah atau salah satu? Ya, salah satu yang nikah itu udah cukup. Sanil muhson. Ya. Ya, cuman umumnya ya dua-duanya nikah mereka itu. Jadi orang yang sudah punya pernikahan itu
Itu zanil muhson, itu dirajam itu nanti ya. Insyaallah. Karena tidak separah, itu dosanya lebih daripada orang yang zina biasa. Karena sudah ada hak suami atau hak istri tadi, dan dia khianah di situ, ya. Dan dia khianah. Itu. Mas ya, wallahu alam bi Rabbana jumlana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya.